Iklannya cuma 5 jutaan doang, tapi bisa dapat 82 juta. Berarti ini ROAS iklannya mencapai angka 16 kali. Oh, ini gede banget sih. Menurut aku ini gede. Tentu itu masih omset, belum profit. Tapi tentunya awalnya kondisinya tidak langsung seperti ini ya. Ketika konsultasi pertama kali klien aku ini sebenarnya laporannya ROAS-nya sudah di angka 10. Tetapi kondisi bisnisnya mengalami penurunan. Oleh karena itu dia memutuskan untuk konsultasi dengan aku. Walaupun juga di tengah-tengah konsultasi klien aku ini mengalami boncos ya. Tetapi setelah melakukan semua saran-saran yang aku sarankan di konsultasi ini, alhamdulillah ya, di pertemuan keempat ROAS iklannya menjadi 16 seperti yang tadi. Nah, pasti teman-teman di sini penasaran. Oleh karena itu, silakan simak video terbaru di Bredel Digital Marketing kali ini, karena ya faktanya guys, kalau kalian cuman ngulik dashboard doang, hasilnya nggak akan berubah. Karena hasil akan berubah kalau kalian ngulik yang di luar dashboard. Nah, apa itu? Ya, silakan simak aja di video kali ini. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya ya aku membuktikan klaim aku yang aku utarakan di awal tadi memang benar nyatanya fakta. Ya, ini coba kalian lihat testimoni dari klien aku. Dia di sini bilang apa yang aku sarankan ketika sesi konsultasi dengan klien aku ini selama 4 kali itu memang beneran works dan bisa meningkatkan penjualan dan profit di bisnis klien aku ini. Jadi no bogus, no hoax. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke materinya. Kesalahan awal yang dilakukan oleh klien aku ini adalah menggunakan landing page model WKWK Land ya ke chat WA, padahal produknya dia adalah fashion ya. Dengan konsekuensi ya, aku melihat datanya itu adalah yang chat WA itu banyak di dashboard. Tetapi faktanya yang beneran masuk ke WhatsApp itu jauh lebih sedikit daripada yang di dashboard ya. Nah, ini adalah suatu fakta umum ya, rahasia umum kalau teman-teman menggunakan CTWA. Nah, untuk solusi teknisnya, karena klien aku yang menggunakan WordPress ya, ini aku sarankan untuk bikin yang namanya adalah redirect page. Redirect page itu ketika diklik tombol WhatsApp-nya itu mampir dulu ke suatu halaman di situ untuk nge-tracking pixelnya, baru mampir ke WA. Tapi klien aku ini ya, kok teman aku ya, klien aku ini memutuskan untuk tidak melakukan itu ya. Klien aku ini lebih memilih, saran aku apa, untuk pindah menggunakan Tokotok aja ke full website. Yang kedua adalah dia sudah aku sarankan menggunakan Tokotok ya, karena fashion itu nggak perlu bertele-tele pakai landing page yang panjang lebar ya. Tetapi dia ada kendala ya, ternyata dia malah lupa ya setup aggregated event sesuai dengan funnel. Nah, teman-teman kalau yang menggunakan full website ataupun yang pakai apapun itu jangan lupa setup aggregated eventnya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan full checkout di website ya, itu teman-teman urutan pixelnya bisa contoh seperti ini, karena biasanya itu cuma di view content, add to cart, checkout. Nah, kalau ada add payment info boleh tambahin add payment info. Terus nanti ada purchase untuk yang di highest priority. Kesalahan juga yang dilakukan oleh klien aku ini ya, padahal dia sudah menggunakan Tokotok ya, sudah menggunakan full website, checkout di dalam website, itu dia salah memilih optimasi pixelnya. Nah, teman-teman ketika bikin iklan di bagian adset, tentu teman-teman menggunakan conversion ya. Itu di bagian adset, teman-teman kan pasti akan memilih event apa, pixel apa yang mau dipilih ya kan. Nah, itu ketika bikin ya, tanpa pengawasan aku pada saat itu dia milihnya adalah add to cart. Nah, pas di konsultasi ketiga itu tak benerin, Mbak ini salah, jangan pakai add to cart, kan kamu sudah menggunakan pixelnya purchase ya. Mungkin dia karena kebiasaan pakai CTWA ya, akhirnya dia sadar tak suruh pakai pixel purchase gitu ya. Kenapa harus milihnya full purchase? Karena kan di ujungnya itu full purchase. Kalau teman-teman nanti milihnya adalah add to cart ataupun checkout, ya kalau nggak dapat purchase ya itu nanti teman-teman jangan protes loh. Milihnya kan bukan purchase ya. Jadi kayak ke McD, kalian itu milihnya adalah perkedel, tapi setelah datang kok protes nggak dapat yang misal Big Mac. Nah, itu kan jadi nggak masuk akal. Jadi silakan pilih pixel ya sesuai dengan ujung funnel teman-teman. Kalau full website checkout seperti ini, silakan pilih menggunakan
purchase atau pembelian. Lalu solusi yang berikutnya itu adalah aku memberikan saran untuk menonjolkan visual yang menarik sesuai dengan target market dari si brand klien aku ini. Karena apa? Sejatinya manusia ini adalah makhluk visual ya. Jadi klien aku ini tuh punya produk dengan harga di range 50, 80, 70 sampai di angka 130-an. Berarti itu kan marketnya di market middle low. Tetapi jangan salah ya, market seperti itu sebenarnya dengan kemampuan finansialnya seperti itu, mereka juga kepengen tampil mereka kepengen tampil ketika keluar rumah, mungkin nongkrong kayak gitu. Mereka juga kepengen dipandang sebagai orang yang mampu dengan kondisi finansial yang seperti itu. Oleh karena itu aku menyarankan ke klien aku ya, Mbak tolong visualnya dirubah ya. Walaupun produk kamu itu harganya cuma segitu, gimana caranya tolong dilihatkan ya, produk kamu itu terlihat mahal. Ya, jadi jangan sampai dengan harga segitu tuh terlihat murahan, karena orang yang beli juga nggak mau ya. Nah itu kayak gimana sih mas ya? Nah ketika ngomongin visual, sebenarnya aku udah sering banget sih ngomong ini ya, tentang visual ini, nggak apa-apa. Aku ulangin aja lah sampai mulutku berbusa. Sakarmu ya. Jadi misal teman-teman tadi berjualan dengan harga 80-an sampai 130-an ya. Jangan sampai tampilannya itu seperti tampilan ke pasar. Nah itu orang juga yang beli akan orang-orang pasarnya. Gimana caranya supaya iklan kalian ataupun brand kalian itu bisa menarget orang-orang yang kepengen bergaya tapi duitnya pas-pasan. Jadi adalah dengan ngerombak visual ya. Nah misal nih seperti ini ya. Nah misal teman-teman jualan tas ya. Tas tapi tampilannya kayak gini. Nah ya, tas tapi tampilannya bisa kayak gini ya. Berarti kalau kita lihat secara psikologi manusia ya, itu berarti memang orang-orang yang mau bergaya. Nah bayangin aja misal teman-teman jualan tas ya, harganya 130-an misalnya itu. Tapi tampilannya seperti ini. Wah ya, ini bisa bikin orang ketika di iklan, tampilannya kayak gini, mahal nih harusnya. Tapi ketika masuk, ternyata harganya nggak sebegitu. Nah, orang jadi lebih mau beli ya. Dengan catatan memang harganya segitu ya. Lalu mungkin teman-teman yang jualan kayak fashion gitu, teman-teman juga bisa lihat misal yang mbak-mbak ini ya. Nah, ini sebenarnya kenapa ada Starbucks? Ini sebenarnya juga kesengajaan ya, kepengen melihatkan bahwa ini loh, kalau kamu suka nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang kayak gini, outfit pun tuh cocok seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi teman-teman mungkin yang jualan tas ataupun fashion seperti ini, pilihlah ya background foto produknya atau untuk iklannya itu adalah tempat-tempat yang kece ya. Karena apa? Karena mereka yang beli itu manusia, mereka visual ya. Ketika dipakai, pakaiannya tuh mau dipakai di mana. Nah, misal seperti ini. Atau bisa mungkin walaupun di foto studio, tapi di foto yang model elegan seperti ini. Nah, kayak gini ya. Seperti mbaknya yang di sini. Boleh, ini juga bisa seperti ini. Atau mungkin yang tampilannya simple seperti ini. Nah, ini juga, atau mungkin tampilan yang simple seperti ini ya. Simple seperti ini juga bisa menandakan mahal ya. Karena kalau di dalam fashion itu aku menemukan semakin simple ternyata tuh malah bisa semakin bikin mahal ya. Jadi buat teman-teman, kalau jualan fashion ya, jangan pakai landing page yang alay panjang lebar, jangan pakai copywriting yang sok-sok dibuat-buat, jangan pakai gimmick marketing yang aneh-aneh itu, yang bohong itu ya. Fashion itu cuman kuncinya dua, yaitu branding yang memikat ya, sama produk yang kece ya. Ini bisa seperti ini. Tentu prakteknya nggak semudah ini ya, teman-teman harus ngerti visual yang cocok dengan target market yang kalian bidik. Nah, kalau teman-teman sudah menemukan visual yang cocok untuk brand kalian sesuai dengan target marketnya, silakan visual tersebut itu kalian terapkan kemana? Ke semuanya ya, ke brand activity teman-teman ya. Misal ke tampilan Instagramnya juga, tampilan iklannya, dan juga marketing kit di dalam websitenya. Itu silakan teman-teman diperbaiki. Kebetulan juga klien aku juga memperbaiki semua itu. Lalu hasilnya gimana mas? Setelah rombak semua itu termasuk visual, jangan-jangan ini cuman gambleh doang. Nah, tentu ini aku akan memberikan buktinya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, awal konsultasi itu aku pasti tanya berapa budget iklan yang dihabiskan, lalu juga omsetnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, budget iklannya itu di angka 15 juta. Terus bisa dapat 150. Lumayan ya, udah ROAS-nya 10. Terus profitnya setelah iklan adalah 35 jutaan. Oke, itu not bad. Tetapi dia lapor menurun ya. Kalau nggak menurun ya ngapain dia konsultasi ya kan. Nah, terus di pertemuan yang kedua,
teman-teman bisa lihat di sini ya, di pertemuan kedua itu dia ngiklan ya dari tanggal 23 sampai 26 ya. Itu dia ad totalnya sama iklan itu di angka 1,7 juta sekian. Nah, ini dia itu total omsetnya di 3 juta ya. Nah, singkatnya dia ini rugi ya. Seingat aku dia ini masih belum memaksimalkan ya apa yang aku sarankan. Nah, di pertemuan yang keempat ya, itu dia sudah memaksimalkan semuanya. Di ketiga tuh dia masih on proses ya. Nah, setelah keempat gimana hasilnya? Nah, setelah di pertemuan keempat, teman-teman bisa lihat di sini ya, itu dia iklan, dia hanya menggunakan based on interest aja dulu ya. Jadi di sini ada interest kayak yang ya dia ini berjualan fashion ya dengan target tertentu, dia interestnya seperti ini ya teman-teman bisa kalian lihat. Terus ada juga interest yang broad, ada juga interest kayak belanja, Instagram, online marketing, dan sebagainya. Interest biasa aja ya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat, ini dia CTR earning click-nya di angka ya simpel aja ya. Nggak tinggi-tinggi banget juga enggak ya, di angka 1%-an ya. Nah, hasilnya kayak gimana? Teman-teman bisa lihat di bawah ini ya. Dengan interest yang biasa aja tadi, itu cost per purchase-nya di angka sekian ya. Nah, ini sebenarnya hasil di luar dashboard-nya jauh lebih daripada ini ya. Maksudnya lebih murah daripada ini. Oke. Tapi kalian bisa lihat di sini ada hasil di dashboardnya. Lalu kita scroll ke bawah lagi teman-teman. Nah, karena dia menggunakan Tokotalk ya, Tokotalk itu dia bagusnya itu ada semacam kayak pixel custom dari Tokotalk yang itu dia itu ada ini loh, paid custom conversion ya. Dari 20 tadi ternyata yang beneran cek purchase itu hanya di angka segini ya. Nah, di sini teman-teman akan melihat juga ya, yang interest broad ya, yang nggak pakai interest sama sekali, itu dia bisa dapat conversion yang lebih banyak daripada yang pakai interest yang agak rumit ini ya. Nah, berarti di sini ya, interest broad lagi-lagi terbukti memang beneran bagus ya, teman-teman silakan. Terbukti bagus apa nih loh? Cost per purchase-nya juga lebih murah ya. Lebih murah di sini ya, karena kan lebih murah itu kan relatif ya. Nah, teman-teman silakan juga tes interest broad ya. Nah, kalau kita lihat juga penghasilannya di dalam Tokotalk-nya selama 27 hari ini di website dia dapat ya segini ya. Nah, kayak gini ya, total yang dibayar segini ya, laba kotor, terus penjualan bersihnya segini. Nah, aku nggak tahu ya di Tokotalk kenapa kok ada penjualan bersih sama laba kotor, penjualan bersihnya malah lebih banyak ya. Nah, ini kemarin yang kita anggap hitungannya yang di sini ya. 7.800.000 sekian. Nah, sekarang coba kita lihat ya hasil rekapan iklannya. Nah, di bukan hari keempat ya, di pertemuan yang keempat ya, ini kita melakukan rekap iklan dari tanggal 1 Juni sampai 27 Juni 2022. Ini dia ngiklan ya, totalnya di angka 5.395 ya. Di sini teman-teman bisa lihat total omsetnya di angka 82.343.570 ya. Total marginnya di angka 24.703.071. Total marginnya keuntungan dipotong biaya iklan masih di angka 19.307.530. ROAS-nya beneran ya di angka ROAS-nya di angka 16,94. Cost per purchase-nya, cuman nih cost per purchase-nya ini kurang dibagi yang closing di WhatsApp ya teman-teman. Ini ada di angka 9.207. Sedangkan KPI di awalnya kita buat itu, KPI di awal itu aku inget banget ya, dia itu di angka 24.000 untuk per dapat orderan ya. Nah, setelah iklannya dijalankan ya, ternyata kan cost per purchase-nya ini lebih bagus daripada KPI yang di set. Berarti ini iklannya winning ya. Dan ini adalah bukti bahwa kalau kalian cuman ngobrak-ngobrik dashboard doang tanpa kalian ngulik konten iklannya, tanpa kalian ngulik visualnya ya, tanpa kalian ngulik semua itu, hasilnya nanti akan sama aja ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat, Mas, ini kenapa kok orderan yang di marketplace lebih banyak daripada yang purchase di website? Ya bener ya, kalau memang produk kamu bagus ya, marketingnya bagus, brandingnya bagus, kalau teman-teman punya marketplace nanti customer kamu juga akan lari ke marketplace ya. Jadi nggak apa-apa ya. Dan tentu nanti akan ada cara extra step lagi kalau teman-teman mau ya lebih meningkatkan penjualan yang ada di website daripada yang ada di Shopee ya. Itu nanti ada di pembahasan selanjutnya. Strategi tambahan, kalau misal teman-teman yang juga jualan fashion seperti ini dan sudah ngiklan dan hasilnya bagus ya, tetapi teman-teman masih
kepingin penasaran gimana caranya daripada orang tuh beli di Shopee ya, itu belinya ke website kita misalnya itu, karena kan datanya lebih gurih ya kalau di website, kamu juga dapat email. Nah, teman-teman bisa praktekkan beberapa cara ini, strategi ini yang sudah dipraktekkan oleh beberapa klien aku. Yang pertama adalah silakan teman-teman bisa menaikkan harga yang ada di marketplace. Jadi ketika customer kamu itu, calon customer ya, mau membandingkan itu, kok di marketplace lebih mahal gitu kan. Kalaupun tetap beli di marketplace, untung kamu lebih banyak ya kan. Kalau ke kalau ke website itu jauh lebih terjangkau ya. Tetapi harga aslinya memang yang di website itu. Jadi di marketplace memang sengaja kamu markup harganya. Nah, itu juga bisa untuk meningkatkan pembelian di website. Lalu cara yang kedua adalah kalau memungkinkan ya, free ongkir itu cuman ada di website. Kalau memungkinkan ya kan. Itu kalau teman-teman pakai Tokotok, karena dulu ada klien aku ya, belum lama ini itu yang dia dapat promo dari Tokotok, itu dia dapat free ongkir 1.500.000 kalau nggak salah per bulannya atau di berapa kurun waktu. Nah, itu berarti kan bisa untuk menggait mereka untuk belanja di website teman-teman. Nah, tentu kalau nanti ordernya di website kamu ya, itu teman-teman silahkan markup harganya berapapun itu yang masuk akal untuk mengcover gratis ongkirnya tersebut. Lalu strategi yang berikutnya, nomor 3 adalah coba pikirkan ya, produk-produk tertentu yang itu memang bagus ya menurut teman-teman dan permintaannya bagus, itu adanya cuma di website. Nah, strategi ini juga dilakukan oleh, seingat aku, sama Cotton Ink. Jadi kalau produknya yang oke-oke, kayak yang kolaborasi sama artis-artis terkenal tuh, adanya cuma di websitenya doang. Kalau di Shopee nggak ada. Nah, cara-cara tersebut tadi itu bisa banget kalian praktekkan kalau mau meningkatkan untuk apa? Closing lebih banyak di website. Nah, itu tadi ya insight yang kalian dapatkan. Tentu itu semua tadi kalian dapatkan berdasarkan dari konsultasi yang aku berikan ke klien aku yang berjualan produk fashion. Semoga teman-teman yang jualan produk fashion, terutama teman-teman yang mungkin belum punya dana mau konsultasi dengan Fusik atau mungkin masih menimbang-nimbang, silakan praktekkan apa yang sudah aku sarankan tadi. Tentu ini akan berbeda banget kalau kalian langsung konsultasi dengan aku, karena aku nggak bisa ngarahin langsung. Nah, teman-teman, kalau memang ada dananya, nggak perlu pusing-pusing, silakan teman-teman bisa hire aku ya untuk jadi konsultan untuk mengarahkan iklan kamu ataupun bisnis kamu yang kamu jalankan ini ya. Itu teman-teman bisa daftar konsultasi di link di bawah ini, dan ketika video ini aku upload, semoga ini aku upload di hari Jumat. Nah, ini slot konsultasi untuk bulan Juli sudah aku buka, dan mohon teman-teman kalau yang baru pertama kali iklan, apalagi belum pernah iklan conversion, jangan daftar konsultasi. Setidaknya teman-teman sudah beriklan conversion selama 1 bulan lebih, malah lebih bagus. Intinya kalau newbie tidak boleh daftar, nanti malah duitnya tak balikin, kamu malah bisa aku blacklist ya, karena malesin ya. Oke gitu, kalau teman-teman memang butuh ya konsultasi dengan Fusik, mau di bredel seperti ini, daftar konsultasi link di bawah ini. Gitu aja untuk video kali ini, sudah panjang lebar, menurutku juga sudah berbusa. As always, may you always live in prosperity. This is Fusik signing off, bye bye.